Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah, bunda, serta ananda yang dirahmati oleh Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita patut bersyukur kepada kehadirat Allah yang mana masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat merasakan manisnya beribadah di bulan Ramadan. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Ayah, bunda, serta ananda, kita hidup di zaman yang sangat modern, zaman digital, di mana setiap hari kita menerima banyak sekali notifikasi pesan atau peringatan yang sering muncul di handphone kita, baik itu notifikasi dari email, kemudian notifikasi dari media sosial. Tapi tahukah ayah, bunda, dan ananda semua bahwa bulan Ramadan ini merupakan notifikasi terindah yang Allah berikan untuk kita? Kenapa demikian? Karena bulan Ramadan menjadi notifikasi untuk memperbaiki diri, kemudian notifikasi untuk memperbanyak amal ibadah, dan notifikasi untuk meraih surganya Allah. Mari kita aktifkan notifikasi Ramadan kita dengan melakukan sebaik-baiknya amal ibadah, memperbanyak membaca Al-Quran, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang merespon notifikasi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ananda semua, bagaimana puasanya hari ini? Semoga lancar dan berkah ya. Bulan Ramadan juga kita kenal dengan bulannya Al-Quran. Kenapa? Karena Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu Allah atau Al-Quran kepada manusia yang paling mulia, yakni Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kita pada bulan Ramadan ini manfaatkan waktu sebaik-baiknya, quality time bareng Al-Quran. Al-Quran juga dikenal dengan istilah atau nama-nama yang lainnya. Yang pertama, Al-Quran dikenal sebagai Al-Huda. Al-Huda artinya petunjuk atau pedoman hidup. Kita sebagai manusia ciptaan Allah tentunya harus memegang teguh ajaran yang Nabi Muhammad ajarkan lewat Al-Quran. Sebagaimana dalam surah Az-Zukhruf ayat 43, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fastamsik billadzi uhiya ilaik, innaka ala siratim mustaqim. Yang artinya, maka berpegang teguhlah kepada agama Allah yang telah diwahyukan kepadamu. Sungguh kamu berada di jalan yang lurus. Di ayat ini dijelaskan bahwa kita harus berpegang teguh kepada agama Allah, di mana sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad, agar hidup kita sukses dunia maupun di akhirat. Yang kedua, Al-Quran dikenal sebagai Asy-Syifa. Artinya, Al-Quran sebagai penawar atau obat hati
Nah, jadi kalau kita sedang bersedih, marah, ataupun kecewa, segera kita membaca Al-Quran agar hati kita menjadi tenang dan bebas dari penyakit hati. Oke, kemudian yang ketiga, Al-Quran itu dikenal sebagai Al-Furqan. Artinya, Al-Quran berfungsi sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah. Jadi, ketika kita sudah membaca Al-Quran, insya Allah Allah akan memberikan pemahaman untuk kita. Mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Oke, yang keempat, Al-Quran dikenal sebagai An-Nur. An-Nur artinya cahaya, atau Al-Quran sebagai penerang kehidupan manusia. Membaca Al-Quran merupakan ibadah yang paling utama dari ibadah-ibadah yang lainnya. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Nah, di hadis ini sudah dikatakan ya bahwa Al-Quran adalah ibadah yang paling utama. Selain itu, membaca Al-Quran memiliki keutamaan yang lainnya. Yang pertama, Al-Quran memberikan syafaat atau penolong untuk yang membacanya. Jadi, di akhirat nanti Al-Quran akan datang kepada orang yang membacanya, akan memberikan pertolongan. Yang kedua, Al-Quran membuat ketenangan dan ketenteraman jiwa. Ketika kita sering membaca Al-Quran, kemudian kita membaca artinya, serta mengamalkan apa yang sudah diajarkan di dalam Al-Quran, insya Allah hati kita akan menjadi lebih tenang dan tentram. Yang ketiga, Al-Quran mengangkat derajat kita di dunia maupun di akhirat. Membaca Al-Quran akan memberikan kemuliaan bagi pembacanya, baik di dunia maupun di akhirat. Allah akan memuliakan bagi siapa yang membaca, mengamalkan, dan mengajarkan Al-Quran. Yang keempat, Al-Quran membuat kita mendapatkan kedudukan istimewa di surga. Terakhir, dengan membaca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Sesuai dengan hadis Rasulullah, barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka satu huruf itu bernilai satu pahala. Dan setiap satu pahala bernilai 10 kebaikan. Nah, dari Bismillahirrahmanirrahim, kita sudah mendapatkan 19 huruf. Kemudian dikalikan 10, maka ada 190 kebaikan yang kita dapatkan. Bayangkan, jika kita membaca satu halaman, kemudian satu lembar, satu juz, ada berapa huruf yang sudah kita baca? Tentu sangat banyak kan? Nah, matematika kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Hanya Allah yang maha teliti dan maha adil. Tentunya Allah pasti akan memberikan ganjaran atau pahala terhadap hamba-hambanya. Jadi jangan lewatkan momentum Ramadan ini ya, kita harus lebih intens dan quality time bareng Al-Quran. Jadi tunggu apa lagi? Yuk kita jadikan Ramadan sebagai momen quality time bareng Al-Quran. Berikut tips atau langkah-langkah agar kita bisa berquality time bareng Al-Quran. Yang pertama, kita harus membuat target tilawah. Di awal Ramadan, tentu antum sudah membuatkan target Ramadan. Bisa jadi tahun ini mungkin Ana harus hatam 1 kali atau 2 kali. Setelah kita buat target tilawah, kita akan memilih waktu yang tepat untuk membaca Al-Quran. Kita khususkan, mungkin setelah sholat wajib, Ana harus baca selembar atau 2 lembar Al-Quran, agar target tilawah yang kita sudah tetapkan itu bisa kita lampaui. Selanjutnya, pahami makna atau kandungan ayat yang kita baca, agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ajak teman untuk membaca Al-Quran.
agar kita termotivasi dan semangat saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi, anak-anak sholih dan sholihah, antum semua memiliki potensi yang sangat besar. Sebelum bulan Ramadan, antum sudah berinteraksi setiap hari dengan Al-Quran. Maka di bulan Ramadan ini, kita tingkatkan lagi waktu kita bersama Al-Quran. Saya yakin antum akan menjadi generasi yang hebat, cerdas bersama Al-Quran. Semoga kita semua dapat menjalani hari-hari di bulan Ramadan ini dengan amal kebaikan, quality time bareng Al-Quran, sehingga kita mendapatkan keberkahan, keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sekian tausiah Ramadan dari Ustazah. Semoga bermanfaat. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Ustazah tutup dengan sedikit pantun. Beli kitab di toko buku, kitab tebal penuh hikmah. Al-Quran itu sahabatku, dibaca tartil dan istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.